Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Di episode garis waktu kali ini, saya tetap berjumpa lagi dan bersama dengan Kanjeng Raden Arya Tumenggung Krisna Susanto Joyo Adiningrat alias Mas Krisna. Rahayu Mas. Rahayu. Sehat-sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman. Dan di sini kami segenap keluarga besar dari Cakra Baruna Indonesia mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha di tahun ini. Dan di Hari Raya tahun ini yaitu Hari Raya yang sangat unik karena kita berhari raya di tengah-tengah masa PPKM darurat. Jadi kita semua berharap teman-teman jaga kondisi, jaga kesehatan, kurangi mobilitas di luar rumah, stay at home saja. Gitu. Oke, teman-teman, pada pembahasan kali ini saya akan membuka pembicaraan tentang dalam situasi masa PPKM darurat ini banyak rumor Mas Krisna tentang adanya pintu rumah yang diketok-ketok oleh barang gaib, terus katanya juga ada rumor yang mengisahkan ada keranda terbang, dan kebetulan itu terjadinya di tempat domisili kami yaitu di Malang ini. Nah, pada saat situasi seperti ini, lalu banyak orang yang menyarankan untuk membuat diangan. Diangan ini bahasa Indonesianya apa? Perapian. Perapian. Membuat perapian di depan rumah teman-teman. Jadi hingga ada salah satu desa itu sampai kepala desanya itu berkeluar-keluar. Maksudnya itu mewajibkan warganya lewat pengumuman corong itu kalau warganya disuruh buat perapian atau diangan di depan rumah sambil ditaburi oleh garam gerasa. Garam gerasa itu garam yang keras-keras itu, masih umpul-umpul itu. Garam kristal. Nah, masih mengkristal. Langsung saja kita tanya sebenarnya apa sih filosofi atau sejarahnya dari membuat perapian atau diangan ini di tengah-tengah pageblung ini teman-teman. Langsung saja kita tanyakan ke Mas Krisna. Iya, jadi itu sistem budaya ya, sistem kebudayaan kita, kepercayaan kita. Yang sebelum agama-agama masuk itu ada namanya agama Kapitayan, yang itu sebenarnya juga tidak jauh beda dengan agama yang kuno. Ya. Tapi agama Kapitayan itu bukan termasuk Hindu berarti Mas? Sendiri. Oh sendiri, ada sendiri. Oh, tapi ada perusahaan gitu loh. Ya, jadi ada 8 agama yang pada waktu itu ada di Nusantara. Contohnya ada agama kepercayaan Dewi Sri. Ya. Nah, itu apa itu Mas? Kepercayaan Dewi Sri itu dia pensuciannya dengan menggunakan dapat etanil akunya. Nah itu dibuat jadi bakar etanil. Oh, jadi ketanil dibakar, dicampur di air atau di bentok itu airnya untuk membersihkan, untuk memandikan, untuk mensucikan dan sebagainya. Lung-lungannya dia pakai kembang melati atau yang berbau bunga-bunga. Itu untuk apa Mas? Digunakan kalung. Oh, Nah, dironce. jadi kalung itu lung-lungannya. Jadi tandanya kalau dia adalah seorang penganut kepercayaan Dewi Sri itu pakai seperti itu. Nah, ada lagi kepercayaan Dewa Baruna. Dewa air, dewa lautan itu pensuciannya dengan air garam, air laut ya. Terus lung-lungannya itu kayak apa ya? Modelnya kerang-kerangan gitu. Oh, ya. motif-motifan dari kerang gitu. Jadi lung-lungan itu sekaligus untuk tolak bala. Oh gitu. Iya, jadi kalau sekarang ada mantan pakai kalau pelatih ya, atau ada lagi yang pakai kerang ya kan, macam-macam. Ada lagi kepercayaan Dewa Wisnu. Ini yang paling condong dengan orang Jawa. Itu Dewa Wisnu itu yang bertahta di Kahyangan Cokro Kembang. Itu pensuciannya dengan air bunga.
Oh, dengan air bunga. Air Air bunga. bunga apa itu? Maksudnya jurupa apa bunga setama? Pokoknya bunga. Wah, itu bunga tersebut. Jadi ke penganut keyakinan Dewa Wisnu itu yakin kalau air yang dicampur dengan bunga itu bisa untuk membersihkan. Oh, oke. Kolak balaknya atau lundungannya menggunakan kolo cokro, cakra. Nah, kalau Dewi Sri tadi kolak balaknya ya Dengan pare Jowo Heeh. atau gabah ketangiran. Biasanya kalau di desa-desa ya itu masyarakat yang hidup di agraris di daerah pertanian perkebunan. Biasanya di atas rumahnya tuh pintu masuk kan ada gabah gitu ya. Iya, Bang. Gabah pare Jowo atau gabah ketangiran Yang ditaruh digantung ya. gitu ya. Itu untuk kolak balak. Oh, gitu. Loh, Mas. Ada lagi kalau misalnya pada waktu Pandeglang, jadi yang paling sesuai sama kita ya yang dipakai Kanjeng Sunan Kalijogo pun itu keyakinan Dewa Wisnu dan Dewi Sri. Kan dari sini. Iya, karena di Jawa ini diyakini turunnya dua dewa itu di situ. Oh, gitu. Nah, makanya dari Dewa Wisnu dan Dewi Sri ini sebenarnya adalah suami istri. Oh. Dalam keyakinannya, kalau di Hindunya kan Parwati ya. Aha. Parwati itu akhirnya di sekarang disebut sebagai Pratiwi. Iya, iya. Nah, sehingga keyakinan kita ini paling banyak dianut adalah dua-dua ini. Raja-raja pun kan dianggap sebagai titisan Dewa Wisnu, ya. Kan Dewa Siwa kalau di raja-raja kita. Dewa Wisnu ya. Dewa Wisnu. Padha karo dalang luat berarti. Ya. Oh, yang Terus membersihkan. ada lagi kepercayaan Dewa Brahma. Nah, Dewa Brahma ini baru yang menggunakan serba api Berarti warna merah. warna merah. Kalaupun menggunakan batu untuk kalung, lulungan namanya, itu kalau sekarang kita kenal dengan magma stone. Oh iya, Ya, yes. batu magma Itu itu. magma ya. Itu selain juga untuk lulungan, biasanya batu magma ini dicampur dengan belerang, itu dibakar. Waduh, dibakar. Oh, jadi belerang itu apa sih? Anu, Oh, magma yang putih loh Mas. Itulah, itu dibakar, itu digunakan untuk kolak balak. Wah, rambutnya Nah, ayo. jadi dianan yang zaman dulu, ya, ini adalah dari kepercayaan Dewa Brahma. Yang dibakar bukan kemenyan, kalau zaman dulu aslinya, yang dibakar juga bukan garam, ya, tetapi yang dibakar adalah belerang itu. Dan Oh. sampai sekarang pun masih banyak spiritual yang meyakini kalau belerang dibakar itu bisa untuk tolak balak. Bahkan ada yang pernah meneliti belerang yang dibakar itu bisa untuk menyembuhkan beberapa penyakit, termasuk kanker, tumor, itu bisa digunakan untuk terapi. Aromanya. Asapnya itu, aromanya itu Walaupun baunya bau keras ya. ya apa gitu, tapi itu digunakan. Tapi yang ekstrim, Apa ya? Yang ekstrim di sini adalah kepercayaan dari Polo. Nah, itu pensuciannya dengan darah. Waduh. Mandi darah apa? Ya dibuat mandi, dibuat ada yang diminum juga. Berarti semacam penganut aliran tantra kiri ya kalau di Ya, banyak yang menyebut, cuman pada basicnya itu adalah agama Palo. Jadi agama Polo itu pensuciannya dengan darah, lulungannya tulang belulang, dan juga tapi tolak balaknya dia pakai siung atau ubi. berarti kayak siung babi yang itu sebenarnya penganut kalam. Maksudnya dari sejarahnya bukan Dari sejarahnya seperti itu. Oh. Tetapi Kolo ini bukan berarti burung loh ya. Ya, karena ada Murwokolo itu ceritanya juga, beliau juga adalah dewa gitu loh. Dewa yang berasal dari Beliau adalah dewa Kalau salah ya. berasal dari Komosala, dan beliau adalah putra dari Sang Hyang Siwa atau Sang Hyang Guru, Sang Hyang Manikmoyo. Sehingga Sang Hyang Manikmoyo pun dari kepercayaan Siwa itu juga menggunakan lulungannya ular.
peliharaannya sama kayak Dewa Siwa itu ya. Ya kan berkalung ular itu. Atau dengan simbol Trisula. Terus pensuciannya dia dengan lumpur. Mandi lumpur. Jadi sesuatu yang berbau ada bukan lumpur sih. Jadi kayak apa ya? Orang lihat dulu. Berbentuk kayak kalau dulu itu ada campuran ya, jadi kayak tanah liat, bukan tanah liat, tanah lumpur itu dicampur dengan sesuatu itu menjadi suatu alat untuk pensucian untuk agama Siwa. Dan juga ada yang meyakini dengan susu. Oh iya, disiram ya, susu. Ini kan disiram susu ya. Sampai saat ini di India pensucian orang Hindu itu menggunakan susu. Jadi kalau di Hindu Bali kan pakai air suci kan, yang dibagikan itu disiramkan. Kalau di India pakai susu. Susu kambing itu digunakan, susu kambing atau sapi yang digunakan untuk memberkati. Nah, jadi itu siklus kenapa budaya kita itu sangat banyak coraknya. Berawal dari 8 agama bumi itu tadi. Nanti kita jabarkan satu suatu saat ya. Siap. Oh mas, aku tanya ya. Kalau tadi kan Dewa Kala itu pensuciannya menggunakan mandi darah atau yang mau minum darah, itu pernah nggak dilakukan di sini di negara kita? Pernah. Oh, negara ini sangat kaya. Ya masalah loh. Misalnya sesuatu yang menggunakan persembahan darah di sesajinya. Ada. Sampai sekarang ini di orang Jawa itu ada namanya gecok mentah. Gecok mentah itu sesaji untuk Sang Hyang Kala dan Sang Hyang Durga. Kalau di Jawa yang sekarang dikenal dengan Bathari Koloyuwati itu menggunakan gecok mentah dan gecok urip. Gecok mentah ini dia berupa jeroan-jeroan dan berupa daging-dagingan mentah. Ada yang mengatakan itu tidak mentah tapi digodok dengan sama santan. Tapi isinya jeroan-jeroan. Terus ada lagi gecok urip. Ini berbau yang sesuatu yang hidup-hidup. Seperti apa sebenarnya? Kan burung apa? Ya burung, lele sajudo gitu, ayam sajudo. Itu sesaji untuk beliau-beliaunya. Dan di sini sebenarnya baik dan buruknya itu tergantung dari diri kita masing-masing untuk mencikapi. Jadi memang Sang Hyang Kala dan Sang Hyang Durga ini dikatakan beliau sebagai dewanya malapetaka. Tapi ini ada hubungannya Iya. dengan kisah Lampor itu ada hubungannya. Ada hubungannya. Ada hubungannya. Apa anak buahnya apa? Bukan. Nah, jadi diangan itu sebenarnya adalah teori untuk tolak bala dari kepercayaan kapitayan Sang Hyang Brahma. Diangan itu. Diangan. Ya. Jadi masa hanya diangan yang bisa untuk menolak bala? Oh ya enggak. Jadi banyak hal gitu. Jadi kita pakai pemakaian domisili ya kan untuk pasang pari juga bisa. Nah kalau pakai Dewa Baruna tadi kan pakai kerang-kerang cuma. Iya. Nah kalau di rumah digantungin kayak pernah punya kerang-kerang itu apa juga Kan sama? jual kan sampai sekarang. Oh, itu fungsinya sama. Sama itu. Oh gitu teman-teman. Iya. Iya. Berarti tidak cuma pernah pernik itu sebenarnya. Tidak pernah pernik aja. Dan misalnya kalau Feng Shui Cina itu ada yang digantungkan itu lonceng angin. Yes. Oke. Ya. Lonceng angin atau lonceng bambu atau yang berupa logam itu pun juga digunakan di Jawa. Seperti apa? Biasanya kelintingan sapi. Wow. Ya, sesuatu yang berbunyi. Iya. Itu adalah kepercayaan dari Dewi Saraswati. Dewinya kesenian, dewinya alat musik. Jadi sesuatu yang bunyi itu dan bernada kita taruh di depan rumah, kepala angin itu dipercaya juga bisa untuk menolak bala. Oke. Nah, jadi kita harus tahu ya kenapa kok harus pakai itu, kenapa kok itu. Kalau kita pasang lonceng yang kita kalau di Islam wasilah doa itu siapa? Siapa? Kalau kita pasang terang yang kita wasilah doa itu siapa? Kalau kita bakar api yang kita wasilah doa siapa?
Jadi ini kita harus tahu. Jangan sampai kita bakarnya api tapi yang disebut dewa Baruna, nyambung. Gitu. Malah padam ini ya di sana itu. Jadi kalau api ya dewa api yang disebut. Kalau misalnya kita pakai air bunga ya dewa Wisnu yang disebut. Kalau misalnya pakai sesuatu yang berhubungan dengan hasil panen, Pari, Dewi Sri. Itu contoh kecilnya seperti itu. Oke. Nah, tolak bala sendiri itu sebenarnya di semua agama ada. Bahkan ada suatu sunnah juga yang mengatakan ada namanya sholat bala. Ada doanya juga secara Islam. Itu ada doanya juga untuk doa tolak bala dan juga itu dikatakan namanya doa sapu jagat. Amalan sapu jagat itu untuk menolak bala. Di Hindu jelas ada, di Buddha ada juga, di Kristen itu juga ada. Dan setiap budaya untuk menangkal bala itu ada. Jadi kalau di Kristen itu ketika kita mau menolak bala biasanya di depan rumah atau di dekat pintu yang utama itu kita membakar lilin. Itu iya dari agama Nasrani ya. Iya. Jadi banyak hal. Ada yang kalau simbolnya kan salib ya. Salib kalau depan rumah ya kan. Buddha juga sama. Jadi apa sih tujuannya kalau lambang-lambang suci itu ditaruh depan rumah? Untuk apa? Iya kan? Supaya setan tidak masuk. Pada intinya sama semuanya. Doanya adalah meminta pertolongan, meminta perlindungan, meminta ampunan juga, dan sebagai keyakinan kita bahwa segala sesuatu itu Tuhan punya kuasa. Jadi tidak ada suatu masalah yang Tuhan tidak bisa menyelesaikan gitu loh. Ya kan? Termasuk isu lampau, pandemi dan lain sebagainya. Ini Tuhan pasti punya kuasa untuk mencegah dan melindungi kita. Dari keimanan kita yang kita yakin Tuhan melindungi, kita memasang simbol-simbol suci kita. Kita melakukan ritual-ritual suci dengan cara sesuai caranya masing-masing. Tapi pada esensinya sebenarnya bukan membakar apinya. Tapi bukan memasang simbol-simbol sucinya, tetapi dari keyakinan kita. Percuma kita memasang lafal Allah, tapi kita tidak yakin Allah melindungi kita. Wah, itu ya. Ini ada film. Ini film lama dari film kuno. Pembunuh vampir. Oke. Dracula. Ya. Dracula itu udah tua kan. Ini pastor ini Romo ini bawa salib. Pergi kamu. Dracula ini cuma ketawa. Nggak mandi, nggak mempan. Apa kata? Kamu tidak ada iman. Loh kenapa? Kalau orang sudah beriman, dia tidak takut kok. Iya. Jadi iman itu ada 3. Iman itu tidak kelihatan. Seseorang itu beriman atau tidak bisa dilihat. Apa bawa tasbih kemana-mana, sarungan bawa, ya toh, sarungan ke masjid rajin itu menjamin dia beriman. Belum dia. Rajin ke gereja, rajin ke vihara, ke kuil dan lain sebagainya. Yang kedua, iman itu tidak boleh takut. Kalau kita ngomong beriman, ya tidak boleh. Hidup ini ada ketakutan. Takut mati, takut kelaparan, takut sakit, takut segala sesuatunya mungkin. Tapi bagi orang beriman, semuanya itu sudah direncanakan oleh Tuhan. Pasrah berarti ya. Gusti Pangeran sudah nopo bahwa segala sesuatunya itu dalam kehendak Beliau. Dalam kuasa Beliau gitu loh. Jadi kalaupun kita dikasih gagal ya itu atas izin Beliau. Itu orang beriman itu seperti itu. Jadi orang kena nyalahin kahanan maksudnya.